Ikan yang memiliki banyak motif pada tubuhnya ini sangatlah terpopuler pada saat ini. Dikenal sebagai ikan yang bisa terbilang mahal, maka ikan ini dahulunya hanya memiliki atau dimiliki oleh para kaisar atau raja-raja. Tidak sembarangan orang yang bisa memiliki ikan koi ini. Ikan koi juga digunakan sebagai lambang kemakmuran Raja Jepang. Karena hal ini, sehingga ikan koi menjadi ikan yang mahal. Yuk ternak koi di kolam beton? Ini dia caranya, budidaya ikan koi di kolam beton. Number 10. Budidaya ikan koi dalam kolam beton. Memang banyak pilihan untuk dijadikan sebagai kolam dalam budidaya. Namun untuk kali ini Mimin akan memberikan sejenak pemaparan tentang kolam beton. Kolam beton merupakan salah satu media budidaya ikan yang sangat disukai karena memiliki tahan lama dan juga perawatan cukup mudah. Kolam ini biasanya dibuat dengan menggunakan campuran semen sebagai bahan pengeras dinding kolam. Ketinggian lokasi juga sangat berkesinambungan khusus dalam suhu kolam nantinya. Budidaya kolam beton ini akan berjalan dengan baik jika memiliki ketinggian air yang tepat, yakni sekitar 0 sampai 500 meter di atas permukaan air laut. Tidak hanya itu, ukuran kolam juga berpengaruh dalam usaha ini. Untuk benih ikan patin biasanya tinggi kolam sekitar 60 cm. Namun untuk pembesaran ikan kita harus menggunakan kolam dengan ketinggian 100-150 cm. Dalam proses peletakan kolam di dasar tanah, kalian harus mencari area yang datar atau didatarkan melalui pengurukan. Pembuatan kolam beton ini tidak boleh menggunakan bahan yang tajam, yang sangat beresiko merusak ikan. Budidaya ikan ini harus memperhatikan air limbah juga ya guys. Jika kita menggunakan kolam beton ini di tempat yang padat penduduk, maka kita perhatikan air limbah dari kolam tersebut agar tidak mengganggu warga sekitarnya. Solusinya yaitu dengan membuat saluran pembuangan permanen dengan menggabungkan pipa kolam beton dengan sungai di sekitarnya. Number 9. Mengisi kolam dengan air bersih. Setelah kolam dibuat, isi dengan air bersih dan biarkan selama beberapa hari sebelum diisi oleh ikan. Langkah ini dilakukan agar kolam ikan tidak lagi berbau semen, sehingga membuat ikan mati saat ditaruh. Setelah 1 minggu, kamu bisa mengganti air yang lama dengan mengisi kolam dengan air bersih yang baru. Kamu bisa menempatkan 1-2 ikan koi berukuran kecil untuk menguji coba apakah kolam aman untuk kalian. Number 8. Menyiapkan ikan koi sekaligus melakukan karantina. Sebelum memasukkan ikan koi ke dalam kolam ikan, lakukan dulu langkah untuk melakukan karantina ikan. Hal ini dilakukan agar ikan tidak kaget saat dipindahkan dari tempat semula seperti ember ke kolam. Saat ingin memasukkan ikan ke dalam kolam, jangan lupa untuk menyertakan air di dalam wadah. Jadi masukkan ikan beserta airnya agar terjadi percampuran air antara air kolam dengan air wadah ikan. Number 7. Pemberian asupan vitamin pada ikan koi. Wah, bukan hanya manusia saja yang membutuhkan asupan vitamin dalam tubuhnya, tapi ikan koi juga sangat membutuhkan asupan vitamin loh. Selain vitamin yang sangat dibutuhkan, ikan koi juga membutuhkan pakan yang layak untuk perkembangan tubuhnya. Pakan ikan koi di sini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah pakan alami, dan yang kedua adalah pakan buatan. Pakan ikan yang alami biasanya terdiri dari sayuran, buah, cacing, udang, dan ulat. Cacing dan udang di sini berperan untuk memperpanjang umur sang ikan, sedangkan ulat yakni berguna untuk nutrisi dan protein, agar ikan koi tumbuh besar dan sehat. Dan untuk pakan buatan yaitu roti ya sahabat.
Makanan yang sangat dilarang untuk dikonsumsi ikan koi adalah jagung dan kedelai. Kedua makanan ini dilarang karena tidak mudah dicerna oleh tubuh ikan. Number 6. Perhatikan kenyamanan ikan koi. Langkah selanjutnya untuk budidaya ikan koi adalah mengontrol tingkat kenyamanan pada ikan. Bagaimana cara mengetahui tentang perasaan yang dialami ikan? Nah, kita tidak perlu pusing memikirkannya. Cukup kita melihatnya melalui cara ikan berenang dan makan. Jika ikan berenang dengan cepat dan sigap dalam menerima pakan, berarti ikan tersebut dalam kondisi bahagia atau nyaman. Selain itu, pembuatan kolam juga sangat berpengaruh perasaan sang ikan. Model kolam yang harus dibuat agar ikan merasakan nyaman yakni membuatnya kolam yang lebar dan disesuaikan dengan jumlah ikan yang akan menghuninya. Lebih baik kolam ikan dibuat lebar agar ikan bisa lebih leluasa untuk bermain. Hal ini juga mempengaruhi pertumbuhan ikan koi itu sendiri loh. Number 5. Menjaga kebersihan kolam. Ikan koi termasuk ikan yang tidak menyukai tempat yang kotor atau keruh. Hal berbeda dengan ikan lele. Lakukan pembersihan kolam secara berkala dan juga memasukkan air baru secara rutin agar kolam selalu bersih. Number 4. Memberikan makanan yang cukup kepada ikan. Agar ikan koi tumbuh dan berkembang secara baik, berikan makanan kepada ikan secara teratur. Berikan pakanan atau makanan setidaknya 2 kali sehari, pada pagi dan sore hari. Makanan bisa berupa pakan ikan. Pilihan lainnya adalah memberikan makanan berupa binatang hidup seperti jentik nyamuk, cacing rambut, kutu air, dan lainnya. Number 3. Memantau kesehatan ikan. Seperti juga halnya makhluk hidup lainnya, ikan koi juga bisa sakit dan kemudian mati. Penyebabnya adalah bakteri. Saat memberikan makan, kamu bisa memperhatikan tingkah ikan koi sehingga dapat melakukan tindakan. Untuk itu, kamu memang harus menjaga kondisi dan juga suhu kolam agar kolam tetap bersih bagi ikan. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Temperatur air bisa mempengaruhi pertumbuhan ikan koi, jadi jangan sepelekan hal ini agar ikan sehat. Kamu harus memantau suhu kolam antara 24 hingga 26 derajat Celcius setiap harinya agar air kolam tetap segar. Number 2. Menyediakan tanaman alami di kolam. Tanaman alami seperti alga tidak hanya mempercantik kolam, tetapi juga mempunyai dampak terhadap ikan. Ikan koi bisa mendapatkan nutrisi alami dari tanaman air yang tumbuh dan dihadirkan di dalam kolam. Kenapa demikian? Ya, karena dengan adanya tanaman alami maka akan memberikan cukup asupan oksigen dan juga meningkatkan produktivitas ikan itu sendiri. Number 1. Kenali tanda ikan koi sakit. Tidak hanya perawatan saja yang perlu kalian perhatikan, namun kesehatan ikan juga hal yang sangat penting untuk diteliti tiap harinya. Ikan koi yang sakit atau terkena penyakit sebaiknya cepat-cepat dipisahkan dengan ikan lainnya, agar ikan lainnya tidak terserang penyakit tersebut. Ciri ikan sakit bisa dilihat dari pola berenang ikan kurus dan kurang nafsu makan, pembengkakan perut, kulit, atau sirip meradang, sirip mengucup pada sisi tubuh, dan ikan senantiasa menggarukkan tubuhnya pada batu atau benda di sekitarnya. Waspada ya guys, biar ikan peliharaan kalian nggak mati loh.